Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah yang masih memberikan kekuatan kepada kita semua sehingga kita masih diberi izin untuk belajar memasuki tangga yang ke-16 dari titian kesadaran. Oleh karena itu, mari kita sampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya atas karunia-Nya, rahmat-Nya, berkah-Nya yang tanpa batas untuk kita. Terutama orang-orang yang berkesadaran selalu akan merasakan betapa besar cinta kasih Allah kepadanya. Oleh karena itu, mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Para sahabatku yang budiman, kita akan memasuki titian kesadaran tangga yang ke-16. Dan semoga tangga-tangga yang sebelumnya sudah dipahami, sudah diresapi, mulai dijalani, tidak usah buru-buru, belajar dari alam. Alam juga tidak pernah terburu-buru tapi sampai. Tidak usah dicapai seluruhnya di waktu yang saat ini. Kita masih boleh mengulang. Kesempatan untuk hidup semoga masih diberikan kepada kita untuk memperbaiki diri kita. Oleh karena itu, mari kita awali pembelajaran tangga yang ke-16 ini bersama-sama memohon ridho dan berkahnya seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat, saya mereview sedikit ke belakang ke tangga yang sebelumnya. Tangga 13, 14, 15. Di tangga yang ke-13 ya, ke-14 saya berbicara tentang bagaimana berada di level kesadaran yang rendah. Indikator-indikatornya sudah saya sampaikan. Di tangga yang ke-15 sepenuhnya saya sudah mulai berbicara level kesadaran positif, tetapi mulai dari level kesadaran yang paling rendah. Ketika kita menemukan pemberdayaan diri, ketika kita menemukan titik kritis, kalau di garis bilangan kesadaran itu kira-kira di titik 0 lah. Kita mulai bergerak ke daerah yang positif. Akhir dari pembicaraan kita di tangga yang ke-15 itu adalah bagaimana kita bisa mencintai tanpa syarat. Bagaimana kita bisa memberi tanpa syarat. Bagaimana kita bisa mencintai dari hati. Ya. Tidak ada topeng. Tidak ada muatan. Makanya lambang cinta tanpa syarat itu, ya, kalau dalam keyakinan sahabat-sahabat kita di keyakinan lain itu menggunakan teratai. Teratai itu coba perhatikan, ya, semakin putih ya bunganya, semakin kotor tempat tumbuhnya. Makanya teratai itu jatuh di lumpur. Tapi walaupun jatuh di lumpur, dia tetap aja tumbuh. Dan barangkali tidak akan tumbuh kalau tidak jatuh di lumpur. Dan lumpur itu kan sesuatu yang kotor, sesuatu yang menjijikan. Tapi kalau benih yang positif, walaupun jatuh di lumpur, tetap saja akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Dia harus menembus lapisan air. Dan air itu kan semakin dalam, tekanan hidrostatiknya semakin besar. Lumpur itu di bawah air, lapisan pertama. Lapisan kedua, dia harus menembus lapisan air. Berjuang dari tekanan yang paling sulit, tekanan yang paling dalam. Terus menembus sampai akhirnya menembus permukaan air. Dan akhirnya menembus udara. Begitu menembus udara, baru dia berbunga dengan indah. Itu perjalanan bunga teratai. Jadi bibit yang baik, walaupun dia jatuh di tempat yang berlumpur, tetap saja akan tumbuh menjadi bunga yang indah. Jadi dimanapun kita jatuh,
dimanapun kita datang ke semesta ini, di keluarga manapun, di lingkungan manapun, semoga kita bisa seperti bunga teratai. Kita bisa tumbuh pada waktunya menjadi bunga yang indah. Dan sesuatu yang indah pasti akan menarik bagi yang melihatnya. Sesuatu yang indah pasti bukan sekedar memberi keindahan, tetapi justru menarik untuk disaksikan, menarik untuk dilihat, menjadi pusat perhatian. Walaupun bunga teratai tidak pernah berniat untuk menjadi pusat perhatian, tetapi kita terpusat perhatian ke sana. Karena apa? Karena begitu luar biasa pelajaran yang diajarkan oleh semesta. Itu adalah tanda-tanda Allah yang sangat luar biasa. Di balik semua pertumbuhan bunga teratai, ada Dia yang sedang mengajarkan sesuatu yang luar biasa, yaitu kebijaksanaan kepada kita. Para sahabat, di level yang di tangga yang ke-15, saya sudah berbicara beberapa hal penting. Yang pertama, bisa mencintai tanpa syarat dari hati. Yang kedua, kita merasa terhubung satu sama lain dengan semua ciptaan Tuhan. Jadi kalau merujuk pada sebuah hadis Nabi yang mengatakan, orang beriman itu kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Jadi kalau dia ada satu yang sakit, dia merasakan sakitnya. Kalau yang lain bahagia, dia merasakan kebahagiaannya. Itu yang disebut dengan satu tubuh, kal jasadil wahid. Jadi sebetulnya Nabi Muhammad sudah sangat visioner menyampaikan statement-statementnya, karena beliau dibimbing oleh wahyu. Jadi artinya keterhubungan ini hanya bisa dimiliki oleh orang yang sudah memiliki cinta tanpa syarat, welas asih. Mereka yang masih mencintai bermuatan, yang masih berharap itu dan ini, ya, berarti dia belum melampaui semua batasan-batasan yang dibuat oleh dirinya sendiri, maka dia belum bisa mengalami keterhubungan. Ketika kita mengalami keterhubungan, maka hidup kita mulai dipandu oleh sebuah kekuatan besar, yaitu kekuatan positif, yang tiada lain adalah daya semesta, tiada lain adalah Sang Ilahi, sumber segala kekuatan. Maka intuisi kita mulai hidup. Nah, sekali lagi ya, dari risetnya di Dietrich Kleinhard, tubuh intuisi ini baru hidup kalau tubuh spiritual kita sudah hidup. Karena manusia memiliki 5 tubuh. Tubuh yang paling atas namanya tubuh spiritual. Tubuh yang kedua namanya tubuh intuisi. Tubuh yang ketiga tubuh mental. Tubuh yang keempat adalah tubuh energi. Dan yang kelima adalah yang paling kasar adalah tubuh fisik. Dan kelima tubuh ini sudah saya rangkum menjadi 4 lapisan kesadaran, ya, di tangga yang sebelumnya. Jadi oleh karena itu, ketika seseorang sudah baik di tubuh atasnya, tubuh spiritualnya, maka tubuh intuisi pasti akan baik. Jadi bagaimana kita bisa mencapai tubuh intuisi yang hidup? Tentu saja syaratnya sederhana. Kita harus bisa menghidupkan dulu tubuh spiritual kita. Apa sih sesungguhnya spiritual itu? Kalau berbicara spiritual, itu berbicara spirit dan ritual. Spirit itu berarti daya. Ritual itu adalah upacara. Jadi mengupacara daya yang ada dalam diri kita. Siapa yang membuat daya pada diri kita? Bukankah sebetulnya karena kehadiran ruhku yang Allah tiupkan ke dalam diri kita? Itulah diri sejati kita. Maka kita sekali lagi perlu secara sungguh-sungguh untuk mengenal siapa diri kita, dari mana kita asal, dan kemana kita akan berpulang setelah ini. Mereka yang sudah bisa menjawab ilmu sangkan paraning dumadi, ilmu sangkan paran, pertanyaan abadi yang harus dijawab oleh semua orang. Maka pertanyaan abadi kalau sudah dijawab dan menjadi realitas spiritual kita saat ini, maka kita akan terbebas dari semua dualitas, terbebas dari rasa takut, terbebas dari rasa khawatir, dan kita akan menemukan saklar kebahagiaan kita sendiri. Dan saklar itu akan hidup manakala kita menghidupkannya secara terus-menerus dalam diri kita. Para sahabat, kita sekarang akan memasuki tangga yang ke-16. Lanjutan dari tangga yang sebelumnya. Jika seseorang sudah bisa menjadi sumber cinta,
Maka selanjutnya apa? Orang yang sudah menjadi sumber cinta, keberadaannya saja itu mampu meningkatkan tingkat kesadaran orang lain. Hanya keberadaannya saja. Makanya kalau kita dengar ya cerita tentang para guru-guru spiritual, para suci, para nabi, para rasul, para sunan, para wali. Keberadaan mereka saja, kehadiran mereka saja. Tanpa bicara, tanpa melakukan apa-apa. Keberadaannya saja sudah membuat orang tercerahkan. Keberadaannya saja sudah membuat orang lain tersadarkan. Itu baru keberadaannya saja. Saya pernah mendengar ya ada cerita tentang para misionaris di dunia. Lalu menemui orang-orang yang disebut dengan para guru suci, para guru spiritual. Mereka itu membawa sejumlah pertanyaan yang akan ditanyakan kepada sang guru. Baru ketemu saja dengan sang guru, belum bicara apa-apa. Mereka sudah merasa terjawab pertanyaannya. Apa yang menyebabkan bisa begitu? Itu yang disebut dengan energi. Kalau di Quran ada kata-kata izin bicara. Makanya di semesta ini ada dua kelompok manusia yang berbicara. Ada yang punya izin bicara, ada yang tidak punya izin bicara. Makanya di Quran dikatakan, man azinallahu rahman wa qala sawaba. Siapa yang punya izin bicara dari Tuhan yang Maha Pengasih, maka kata-katanya akan berbobot. Kata-katanya akan menghunjam. Jadi sebetulnya izin bicara itu dari siapa? Nah, dalam Al-Quran ada batasan. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maktan indallah antakuluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekali-kali mengatakan sesuatu yang kamu tidak mengalaminya, kamu tidak memahaminya, ya, kamu tidak mengerjakannya. Jadi izin bicara itu berasal dari kemampuan kita untuk mengalami, memahami, dan melakukan. Bagaimana mungkin kita bisa berbicara tentang suatu tempat kalau kita belum pernah pergi ke tempat itu? Bagaimana kita bisa menceritakan tentang rasa makanan kalau kita belum pernah mencicipi makanan itu? Bagaimana kita bisa menceritakan suatu peristiwa kalau kita bukan pelaku dari peristiwa itu? Kan yang disampaikan oleh kita pada orang lain hanya katanya, katanya, katanya. Itu bahayanya ilmu katanya. Jadi yang katanya dikatakan lagi dan kita pun tidak mengalaminya. Makanya kalau kita cuma cerita sejarah-sejarah masa lalu tentang orang lain, bukan sejarah diri kita sendiri, bukan sesuatu yang kita alami, yang kita sampaikan pada orang lain itu bukan transfer energi, itu hanya kata-kata bodong, sesuatu yang dilakukan orang dan kita menyampaikannya. Makanya hati-hati ketika kita menyampaikan sebuah artikel, misalkan baik itu di media sosial atau dimanapun. Sebelum kita menyampaikan artikel atau resep pada orang lain, misalkan tentang resep hidup sehat, lakukan dulu oleh kita. Jangan belum dilakukan karena itu dianggap baik oleh pikiran kita, lalu kita share pada orang lain. Berarti kita menyampaikan sesuatu yang bukan izin bicara kita. Makanya di Quran Allah mengatakan, ya, yang diberi izin bicara itu hanya orang-orang tertentu, yaitu mereka yang sudah mengalami. Makanya Allah menyarankan, hai orang yang beriman, janganlah sekali-kali kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak mengalaminya, tidak merasakannya. Karena Allah sendiri tidak ridho ketika kita menyampaikan sesuatu yang bukan pengalaman kita. Jadi oleh karena itu maka sampaikan sesuatu pada orang lain yang sudah terbukti kebenarannya oleh kita. Makanya kita ini harus menguji dulu. Sebelum segala sesuatu disampaikan pada orang lain, harus teruji dulu pada diri kita. Kita menyampaikan sebuah resep makanan pada orang lain. Baru kita baca saat itu, sudah disampaikan. Padahal kita pun belum mempraktekannya, belum pernah masak. Kan kita mencelakakan orang lain. Tapi kalau kita sudah memasaknya, mempraktekannya, dan ternyata hasil dari resep itu luar biasa, dan kita menyantapnya, kita jadi tambah sehat, sampaikan pada orang lain. Jadi jangan menyampaikan sesuatu yang bodong, yang tidak terjadi pada diri kita. Karena itu adalah kebohongan. Makanya Allah sendiri mengatakan, kaburo maktan, Allah enggak ridho
kepada orang yang menyampaikan sesuatu cuman katanya. Katanya dikatakan lagi. Dan banyak sekali orang yang berani menyampaikan sesuatu, katanya dikatakan lagi. Padahal dia sendiri tidak mengalaminya. Para sahabat, orang-orang yang sudah tinggi kesadarannya, orang-orang yang sudah mencapai cinta tanpa syarat, keberadaannya saja sudah mencerahkan. Keberadaannya saja sudah menyadarkan. Jadi jangan heran ya kalau di zaman Nabi dulu, para nabi, para rasul ya dirindukan kehadirannya. Karena apa? Kehadirannya saja sudah cukup membuat mereka merasa aman, merasa nyaman. Itu adalah faktor energi. Karena mereka sudah memancarkan energi yang positif. Mereka sudah memancarkan getaran yang positif. Itu sebabnya ya para neuroscience ketika mereka memilah-milah skala kesadaran itu menggunakan frekuensi. Jadi semakin tinggi frekuensi seseorang itu ternyata semakin tinggi ya kesadaran yang dia capai. Dan ini dikaitkan dengan frekuensi, berarti dikaitkan dengan vibrasi. Kalau dikaitkan dengan vibrasi, dikaitkan dengan energi. Karena menurut Nikola Tesla, ketika kita bisa memandang alam semesta dari sudut pandang energi, vibrasi, dan frekuensi, maka segala rahasianya akan terbuka. Inilah pentingnya kita meningkatkan energi kita. Dan energi itu berasal dari pengalaman, berasal dari pengamalan. Contoh ya, di rumah tidak usah kita menyuruh anak berbuat baik. Orang tuanya aja berbuat baik, maka anak itu tidak pernah gagal mencontoh orang tuanya. Anak itu mungkin pernah gagal ya mengikuti nasihat orang tuanya. Tetapi anak tidak pernah gagal mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi kalau kita ingin mengubah situasi di lingkungan, rubah saja diri kita, rubah energi kita, rubah kesadaran kita, meningkatkan frekuensi, meningkatkan vibrasi, meningkatkan energi. Berarti kita mengubah kesadaran kita, memasuki level kesadaran kita yang lebih tinggi. Nah, orang-orang yang sudah berada di level di mana kehadirannya saja sudah membuat orang lain merasa aman, merasa nyaman, itu berarti sudah berada di level kesadaran yang tinggi. Makanya cara untuk menguji energi kita, vibrasi kita gampang. Coba sesekali gendong anak kecil. Karena anak itu kan sensornya masih utuh, sensornya masih sangat sensitif. Kalau anak itu digendong, merasa nyaman, merasa aman, merasa terlindungi, itu sebetulnya tanda bahwa sebetulnya getaran kita sudah mulai tinggi. Coba saja, mohon maaf ya, di keluarga saja, di keluarga. Coba ya, coba anak-anak kita aja. Ya, anak-anak kita. Saya anak 3. Ya. Setiap bertemu dengan saya pasti pelukan. Mereka cium pipi kiri, pipi kanan, ya. Dan itu sudah sangat biasa dan mereka merasa nyaman. Dan dipeluk saja mereka sudah merasa aman dan nyaman. Itu. Bahkan ya, mereka tuh inginnya dipeluknya lama gitu. Gitu. Nah, tentu saja di rumah ya, setiap orang tuh punya level energi yang berbeda. Ya misalkan cucu lah ya, saya punya cucu. Cucu saya ya kepada istri saya berbeda kelengketannya. Kan berarti memang ada berbeda frekuensi antara saya dengan istri saya. Dan itu kan sebetulnya sebuah peringatan kepada kita untuk meningkatkan frekuensi kita, energi kita. Para sahabat, jadi ketika seseorang itu sudah memiliki perasaan yang utuh, maka perasaan utuh yang dia miliki itu bisa memperluas kesadaran dirinya, juga memperluas kesadaran orang-orang yang di sekitarnya. Makanya kan ada orang ya, baru duduk sudah dijauhi sama orang lain. Tapi ada orang begitu duduk, orang datang. Kenapa? Ingin mendengarkan ceritanya, ingin mendengarkan kata-katanya, ingin mendengarkan inspirasinya. Karena apa? Orang-orang yang berkesadaran tinggi, diam saja, hadir saja, itu sudah menginspirasi. Apalagi kalau dia menyampaikan ya kata-kata yang teduh dan meneduhkan, kata-kata yang damai dan mendamaikan. Kan itu akan
meningkatkan kesadaran orang-orang yang di sekitarnya. Makanya di dalam Quran Allah mengatakan ciri orang yang sudah berkesadaran tinggi itu dikatakan dalam Al-Quran, illa qilan salaman salama. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya kecuali kata-kata yang damai dan mendamaikan. Damai dan mendamaikan. Ini contoh sederhana saja. Ada orang yang punya sangkut paut utanglah dengan kita. Ya. Coba kita berperilaku biasa saja ketika bertemu dengan mereka. Bahkan jika perlu sampaikan pada mereka, sudah, jangan dipikirkan. Saya doakan ya, semoga kamu berkelimpahan rezeki. Kan menenangkan. Dan itu membuat dia menjadi tidak malu bertemu dengan kita. Tapi kalau kita menampilkan perangai yang menagih atau menyampaikan perkataan yang menyakitkan, bukan sekedar dia menjadi sangat kesulitan karena dia menjadi tidak bahagia dengan kehadiran kita. Dia menjadi sangat takut bertemu dengan kita. Tapi kalau kita bisa mengeluarkan kata-kata yang damai dan mendamaikan kepada mereka, malah siapa tahu mereka itu diberi kemampuan untuk memiliki rezeki yang berlimpah tanpa batas. Dan dalam waktu yang tidak lama, bukankah dia juga bisa mengembalikan semua pinjamannya kepada kita? Dengan kita memancarkan energi yang positif, bukankah sebetulnya yang positif akan kembali kepada kita sendiri? Para sahabat, kadang-kadang ketika ada orang lain melakukan tindakan yang negatif, kita ingin memanggilnya, kita ingin menginterogasinya. Itu adalah tindakan yang tidak bijaksana. Kalau menurut saya, justru lakukanlah sesuatu yang membuat dia tersadarkan tanpa merasa diingatkan. Dan orang-orang yang berkesadaran tinggi pasti tidak melakukan itu. Bahkan lebih bagus dia mengalami yang namanya metakognisi. Dia menyadari kesalahannya sendiri tanpa dipermalukan oleh kita. Nah, inilah level-level orang yang kesadaran tinggi dengan kesadaran yang rendah. Baik, kita masuk pada kesadaran yang lebih tinggi lagi. Orang-orang yang sudah melampaui tadi, sudah melampaui cinta tanpa syarat, sudah terhubung, dan keberadaannya saja sudah membuat orang lain tersadarkan. Keberadaannya saja sudah membuat orang lain tercerahkan. Maka orang yang semacam ini, ya, mungkin sudah mencapai level kesadaran yang lebih tinggi. Karena apa? Dia sudah melampaui apa yang terlihat. Dia sudah menemukan apa yang tersurat di balik yang tersirat. Dan orang-orang yang sudah bisa melampaui apa yang terlihat, biasanya dia sudah memasuki kedalaman. Dia tidak berada di kedangkalan. Dia mempelajari alam-alam semesta ini begitu jauh. Dia mempelajari alam semesta ini begitu dalam. Yang apa yang didapat oleh dia? Sesuatu yang mustahil didapatkan oleh kebanyakan orang. Makanya coba perhatikan. Orang-orang yang menekuni sains, menekuni ilmu matematika, menekuni ilmu astrologi, menekuni ilmu astronomi, menekuni ilmu kosmologi, menekuni ilmu arsitek, menekuni ilmu sosial, sosiologi, dan lain sebagainya. Perhatikan mereka yang mendalami itu. Mereka sebetulnya mendalami alam semesta yang sama, tetapi dengan sudut pandang yang berbeda. Jadi sebetulnya biologi, kimia, fisika, geografi itu mempelajari alam yang sama, cuman dengan pisau yang berbeda. Kalau fisika mempelajari alam cuma dari dua sudut pandang saja, materi dan energi, serta hukum-hukum yang menyertai materi dan energi. Kalau kimia dilihat dari sisi interaksi antar atom. Kalau biologi dilihat dari sisi keunikan, ya biologi, dari sisi sel dan lain sebagainya. Semua yang dipelajari alam yang sama, tetapi dengan pisau yang berbeda. Makanya alam semesta ini disebut universe. Uni itu artinya kumpulan. First itu adalah versi. Jadi sebetulnya alam semesta ini namanya aja kumpulan segala versi. Makanya alam semesta mengizinkan semua orang mendalami dirinya. Dan puncak dari pendalaman alam semesta bukankah untuk mengenali dia, mengenali Sang Pencipta. Maka Allah mengatakan, aku adalah suatu perbenaran yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali.
Maka aku ciptakan alam semesta ini, agar dengan ciptaan ini kalian dapat mengenali aku. Jadi, orang yang sudah berada di kesadaran ini sudah bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh kebanyakan orang. Sudah bisa melihat yang tersirat di balik yang tersurat. Sudah melihat yang batin di balik yang lahir. Dan dia sudah memasuki kedalaman. Sehingga dia kadang-kadang menyampaikan statement-statement yang berbeda dengan yang kebanyakan orang menyampaikan. Kenapa? Karena dia sudah memasuki kedalaman. Sudah tidak dikulit lagi. Maka jangan heran. Kata-kata bijak, kata-kata mutiara tidak mungkin bisa disampaikan oleh orang-orang yang penuh dengan kebencian, yang berkulit, yang berputar-putar di kulit, yang masih menghakimi, yang masih menghujat, menebarkan kebencian. Gak mungkin. Kata-kata bijak hanya akan meluncur dari mulut orang yang sudah mencapai kebijaksanaan. Dan ternyata puncak kebijaksanaan adalah tahu kalau kita tidak tahu. Makanya orang-orang yang mencapai kebijaksanaan tidak pernah merasa dirinya berilmu. Bahkan tidak pernah mau menghakimi orang lain yang dianggap berbeda dengan dirinya. Kan yang suka menghakimi orang lain itu adalah orang yang ilmunya sedikit. Baru belajar sedikit sudah merasa paling tahu, paling bisa. Itu yang disebut dengan kecentilan pengetahuan. Makanya orang yang semacam itu gampang menyalahkan orang lain, gampang menghakimi orang lain. Begitu orang lain berbeda dengan dirinya, dianggap asing, dianggap sesat. Itulah orang-orang yang tidak berkesadaran. Para sahabat, puncak tertinggi dari kesadaran untuk level getaran energi positif, apa itu? Ketika seseorang itu sudah dipandu oleh keilahian. Dan orang yang sudah dipandu oleh keilahian, itu sudah mendapatkan berkah yang luar biasa. Dan orang yang berada di level ini sudah bisa membantu mereka yang berada di tingkatan kesadaran yang lebih rendah. Setiap hari, setiap saat yang dia ingin lakukan adalah bagaimana menolong orang-orang yang kesadaran rendah ini supaya memperoleh kesadaran yang lebih tinggi. Itu yang dilakukan oleh mereka. Walaupun mereka terkadang ketika menyampaikan kesadaran-kesadaran ini mendapatkan hambatan, mendapatkan serangan, dia terus jalan. Kenapa? Ciri kebenaran itu cuma 3 kok. Yang pertama, kebenaran itu ditertawakan pada mulanya. Yang kedua, kebenaran itu diejek habis-habisan di tengahnya. Dan yang ketiga, kebenaran itu diterima tanpa syarat. Dan siapa yang bisa menerima kebenaran? Hanya mereka yang merindukan kebenaran. Mereka yang tidak menghendaki kebenaran tidak akan menerima kebenaran. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajidalahu waliyan mursyidan. Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan petunjuk, pasti akan bertemu dengan seorang penunjuk jalan. Tapi barang siapa yang tidak dikehendaki Allah mendapatkan petunjuk, karena memang dirinya sendiri tidak menghendaki, sampai mati pun tidak akan bertemu dengan waliyan mursyidan. Tidak akan bertemu dengan orang cerdas yang berkesadaran. Dia hanya akan bertemu dengan orang-orang yang selevel kesadarannya dengan mereka. Dia hanya akan bertemu dengan orang-orang yang sama-sama berada dalam kegelapan. Para sahabat, di level kesadaran yang ke-16 ini sudah mulai memuncak. Tetapi ingat, kalaupun kita sudah mencapai kesadaran ini, di mana kita sudah terbimbing oleh keilahian yang ada pada diri kita, di mana kita sudah terbimbing oleh intuisi yang ada dalam diri kita, maka tugas kita selanjutnya adalah menyederhanakan diri, mentawadukan diri, menjadi orang yang tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, dan tidak merasa sebagai siapa-siapa. Karena memang kita ini bukan siapa-siapa. Kita datang ke semesta ini hanya untuk menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah
yang tanpa batas. Mari kita bersemangat untuk menjadi tangannya dimanapun kita berada. Selalu menjadi kepanjangan tangan Allah. Menyampaikan cinta kasih Allah kepada semua makhluk di semesta ini. Terima kasih. Sampai bertemu di tangga yang ke-17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.